Ke kota Jogja membeli batik, batik Indonesia banyak coraknya. Cakep. Terima kasih Miss Vicenta yang cantik memberi kesempatan saya melanjutkan acaranya. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita pada malam yang berbahagia ini dapat berkumpul, bertatap maya, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara Casio Webinar 32 JP, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka berbasis penggunaan teknologi kalkulator saintifik. Bapak Ibu, malam ini kita masuk ke webinar seri IKM episode kedua atau episode ke-117 webinar Casio dengan tema Breakdown CP menjadi TP dan ATP yang berpihak kepada siswa. Selawat dan salam semoga tersurah pada junjungan kita Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Kusnandar dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang insya Allah akan memandu dan membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan webinar seri IKM selama mungkin maksimum 2 jam ke depan. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber yang sangat hebat pada malam hari ini. Assalamualaikum Ibu Dr. Widya Kusumaningsih. Waalaikumsalam Pak Kusnandar, selamat malam. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas Ibu. Oke, baik. Beliau dari Universitas PGRI Semarang. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang sudah sangat antusias menanti pelatihan IKM ini dan juga telah bergabung bersama kami dalam Casio webinar tentang kurikulum merdeka. Pendekatan baru yang inovatif untuk pendidikan di Indonesia. Episode ini merupakan episode kedua dalam seri IKM. Ada pantun juga buat Bapak Ibu guru hebat. Anak pejabat suka menabung. Naik vario pergi ke UGM. Bapak Ibu hebat, selamat bergabung pada acara Casio Webinar seri IKM. Mantap. Bapak Ibu, dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, beberapa langkah yang harus dipahami. Yang pertama adalah memahami garis besar kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan pada seri pertama IKM, yaitu minggu yang lalu tentang penguatan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian memahami pembelajaran dan asesmen, yang di dalam seri IKM ini dipecah menjadi 4 seri. Yang pertama hari ini, episode kedua, yaitu tentang breakdown CP menjadi TP dan ATP yang berpihak kepada siswa. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke episode ketiga, yaitu tentang asesmen pembelajaran, asesmen sumatif dan formatif. Kemudian dilanjutkan oleh pemanfaatan kalkulator saintifik yang dapat mendukung pembelajaran diferensiasi. Itu akan dilaksanakan di episode keempat. Dan juga ada menyusun modul ajar di episode kelima. Berikutnya yaitu memahami pengembangan P5 yang akan dibawakan nanti pada episode ke-6. Dan yang terakhir adalah memahami pengembangan KOSP, di mana pada seri IKM ini belum dibahas. Mungkin nanti akan dibahas di seri yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah telah menetapkan CP, capaian pembelajaran, sebagai kompetensi yang ditargetkan. Namun demikian, CP tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. CP perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret, yang dicapai satu persatu oleh peserta didik hingga mereka mencapai akhir fase.
CP sudah ditentukan oleh pemerintah. Insya Allah nanti Ibu Dokter akan menyampaikan bagaimana cara memahami CP. CP juga sudah mengalami beberapa perubahan. Kemudian setelah nanti kita memahami CP, akan dilanjutkan dengan membreakdown-nya menjadi TP dan ATP. Nah, apakah guru masih perlu menyusun TP dan ATP? Sedangkan pemerintah telah menyiapkannya di platform Merdeka Mengajar. Dan bagaimana cara membreakdown TP dan ATP dari CP yang berpihak pada siswa. Semua ini akan kita bahas malam ini bersama narasumber yang sangat hebat dan berkompeten. Oleh karena itu tetap aktif dan silahkan bertanya melalui kolom chat serta ikuti webinar ini sampai akhir sambil menikmati kopi panas dan mungkin martabak yang angetnya. Terus kemudian jangan lupa di akhir nanti insya Allah ada giveaway dari Casio. Oke Bapak Ibu, untuk menambah wawasan kita terkait tema webinar malam ini, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat cantik dan hebat, yaitu Ibu Dr. Widya Kusumaningsih, MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak Apa kabarnya Ibu Kusnandar. malam ini Ibu? Alhamdulillah baik ini. Deg-degan saya. Sama Bu, kita orang hidup deg-degan Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit akan saya bacakan biodata beliau. Beliau lahir di Kudus 25 Juni 1981. Masya Allah Ibu, masih muda Ibu. Kalau saya sudah muda Ibu. Ini masih sangat muda. Kemudian pendidikan beliau dari SD, SMP, SMA itu dari Kudus. Pendidikan S1 dari IKIP GRI Semarang, S2 dari Universitas Negeri Semarang, dan S3-nya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jabatan saat ini beliau sebagai Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Nah ini hobinya ada traveling. Paling jauh sudah kemana Ibu? Sri Lanka, Arab Saudi. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian memasak. Nah ini yang saya masih belum percaya Ibu. Hobi memasaknya. Karena harus ada bukti. Kemudian shopping. Bapak Ibu, aktivitas saat ini kita tidak meragukan lagi di materi IKM ini. Karena beliau selain sebagai dosen, beliau sebagai fasilitator sekolah penggerak, instruktur PPG prajabatan dan dalam jabatan. Kemudian ada lagi editor jurnal Jipmat Pendidikan Matematika, reviewer pengabdian kepada masyarakat Kemendikbudristek, reviewer jurnal Hexagon UT, dan juga peneliti di Kemendikbudristek. Ada pantun juga buat Ibu. Hujan gerimis rintik-rintik menerpa atap dari bambu. Narasumbernya sungguh cantik, menambah semangat menuntut ilmu. Terima kasih. Terlalu berlebay ini semakin deg-degan saya, Pak Kusnandar. Ini bisa aja. Kan perempuan Bu, pasti cantik Ibu. Iya ya. Oke, Bapak Ibu, agar webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar, untuk Ibu narasumber kami silakan untuk menyampaikan materinya maksimum mungkin jam 20.30 Bapak Ibu ya. Kemudian kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan untuk menuliskannya di kolom chat sambil menyimak materi dan akan dijawab oleh narasumber insya Allah setelah pemaparan materi selesai. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan, memohon kesehatan dan kelancaran webinar malam ini, mari bersama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Kepada Ibu Dr. Widya Kusumaningsih,
dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih waktunya Pak Kusnandar. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bergabung berbagi ilmu sharing ya. Ini kita tidak menggurui tanpa ada maksud menggurui kepada Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Jadi malah justru saya yang akan banyak belajar dari Bapak Ibu nanti. Baik, terima kasih waktunya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Ini yang saya hormati Pak Kusnandar dan Bapak Ibu peserta. Karena dari tadi Pak Kusnandar selalu berpantun, saya jadi malah bingung ini tidak punya pantun, tapi mencobalah untuk berpantun agar menambah semangat Bapak Ibu peserta yang ada di sini. Saya punya pantun ini Pak, jangan diketawakan kalau jelek ya Pak, ini karena baru membuat. Mantap Ibu. Udah mantap sebelumnya juga. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Cakep. Apa kabar Bapak Ibu di acara ini? Jadi cakep Ibu, alhamdulillah baik semuanya. Semoga sehat semua dan bergembira dan berbahagia, yang penting selalu bersyukur. Terima kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan di acara webinar ini. Langsung saja kita menginjak ke materi, karena tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Pak Kusnandar bahwa mengapa kita perlu membreakdown CP yang sudah disediakan oleh pemerintah menjadi TP dan ATP. Padahal TP dan ATP itu sendiri juga sudah disediakan di program PMM. Nah, tetapi yang disediakan di program PMM itu kan untuk umum ya, untuk seluruh Indonesia. Padahal untuk IKM ini, di kurikulum Merdeka ini, bahwa pembelajaran itu mendekatkan anak pada kodratnya, kodrat di daerah sekitarnya ya, di lingkungan wisdom lokal daerah masing-masing. Jadi kalau di Semarang, di Kudus dekatnya dengan apa, di Jakarta, di Papua juga berbeda karakteristik siswanya, karakteristik sekolah ajar, membuat TP dan ATP dengan tetap berpadu pada CP yang sudah disediakan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Kusnandar. Izinkan saya share screen dulu. Mana tadi ya materinya? Monggo Ibu. Sudah kelihatan Bapak? Sudah. Sudah Ibu. Ya, baik. Nah, materi yang akan kita diskusikan bersama untuk malam hari ini adalah breakdown CP menjadi TP dan ATP yang berpihak atau berpusat kepada siswa. Jadi sebaiknya memang TP dan ATP itu tidak berpihak pada materi, tapi berpihak pada siswa. Nah, bingung ini mulai dari mana? Karena ini merupakan hal baru ya untuk IKM, karena baru tahun ini, tahun kemarin ada, tapi belum semuanya. Jadi ini lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan IKM. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Mengapa pemerintah membuat CP, TP, dan ATP? Sudah menyediakan, tapi gurunya diminta untuk membuat sendiri. Nah, kemudian mengapa CP, TP, dan ATP harus berpihak pada siswa? Baik, kita sebagai guru, sebagai pendidik, tidak memungkiri bahwa pembelajaran ibarat sebuah perjalanan.
Jadi kalau kita mau berjalan kemana, pasti yang dipikirkan pertama adalah tujuannya. Kita mau kemana? Masalah nanti naik apa, kemudian biayanya habis berapa, membutuhkan waktu berapa lama, itu tidak dipikirkan nanti belakangan. Yang penting adalah tujuannya, kita mau kemana. Jadi jika sebuah tujuan itu jelas, maka kita akan semangat untuk melakukan perjalanan tersebut. Jadi yang penting adalah mencapai tujuan. Mau piknik kemana atau mau pergi kemana, yang penting tujuannya jelas dulu. Jadi kalau tidak jelas ya berarti mendingan tidak usah pergi gitu ya Pak Kusnandar. Nah, jadi pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Betul. Seberapapun lamanya atau seberapapun mahalnya. Misalkan mau ke Arab, nah bagaimana caranya menabung atau apa? Ada yang naik pesawat, ada juga yang naik sepeda, ada yang naik motor ya Pak. Untuk Yang di YouTube berbeda-beda itu kan caranya, Bu ya. ya berbeda-beda caranya, tapi tujuannya Sama. sama. Nah, di sini capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir dari setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi minimum. Nah, di sini mengapa saya merahi? Karena di sini minimum ya. Jadi CP-nya bisa dikembangkan dalam TP dan ATP-nya nantinya. Yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran, CP dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan SKL dan standar isi. Karena kita di kurikulum 2013 itu pelajarannya sangat padat. Jadi pada saat pelaksanaan IKM, loh kok CP-nya kayak gitu doang ya, kok ngono tok ya, kok sedikit sekali ya. Jadi gurunya itu nanti siswa saya bagaimana ya. Nah, berpikirnya terlalu overthinking ya. Nah, padahal CP itu adalah capaian pembelajaran minimum. Jadi bisa ditambahkan, bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswanya masing-masing. Nah, di sini pengertian CP adalah capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase pondasi dasar, yaitu pada siswa PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Nah, bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, pemerintah menyediakan CP khusus juga dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut tanpa hambatan bisa menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Jadi kalau memang yang betul-betul berkebutuhan khusus bisa disediakan CP pendidikan khusus. Tapi kalau yang peserta didik tapi berkebutuhan khusus tapi tidak memiliki hambatan intelektual bisa disesuaikan dengan reguler masing-masing. Nah, untuk CP lebih lengkapnya ini ada di Keputusan Menteri nomor 58 tahun 2000. Nah, kemudian kerangka dasar kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Kemudian untuk CP ini tujuan pendidikan, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses penilaian, standar lainnya ini disediakan oleh pemerintah. Sedangkan fleksibel atau dinamis bisa dikembangkan oleh guru-guru masing-masing, guru-guru hebat pada satuan pendidikan masing-masing bisa mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Kemudian visi misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal juga dikelola oleh satuan pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Jadi awalnya mungkin bisa mengadopsi yang disediakan di PMM, tetapi tetap dimodifikasi berdasarkan dari kebutuhan sekolah, karakteristik siswa, dan kondisi lingkungan. Sumber daya dan sumber sarananya mungkin. Ya, sarana prasarananya. Jadi sekolah di gunung itu berbeda dengan sekolah di laut, di nelayan ya. Kalau dulu kurikulum sebelumnya mungkin seluruh Indonesia menggunakan panduan atau
pembelajaran yang sama, tetapi sekarang Iya. IKM ini diidentifikasi berdasarkan kondisi, karakteristik siswa, karakteristik sekolah, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi penyusunan visi misi itu diawali dengan penyusunan visi misi melibatkan komite, melibatkan orang tua, melibatkan alumni, tokoh masyarakat, karena untuk mengidentifikasi visi misi dan capaian pembelajaran di sekolah. CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Kalau kurikulum sebelumnya materinya padat, gurunya kejar-kejaran untuk menyelesaikan materi, jadi wis tak ulangke semuanya, semua tak ajarkan. Boh siswane mudeng atau tidak, itu yang penting materinya habis. Betul. Jadi babat habis tanpa melihat, tanpa memperhatikan siswanya paham atau tidak. sudah tuntas atau tidak. Yang penting materinya sudah habis. Nah, CP tidak seperti itu. Jadi berpusat kepada siswa, membahagiakan siswa. Nah, di sini jenjang PAUD, fasenya pondasi, TKB, jenjang SD ada 3 fase. Fase A itu kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6, sedangkan SMP hanya ada 1 fase, kelas 7 sampai dengan 9. Dan SMA atau SMK ada 2 fase. Fase E itu untuk kelas 10 dan fase F kelas 11-12. Kemudian, bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus apabila mengalami hambatan intelijensi dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Namun jika tidak, hambatan intelijensi dapat menggunakan CP reguler yang dimodifikasi tentunya. Jadi tidak perlu dipaksakan pakai CP yang umum ya, yang regulernya ya, Bu Dokter ya. Iya, Kalau yang anak ABK. tidak bisa ya. Jadi ada kelas inklusi, ada kelas yang sekarang ini kan sekolah tidak boleh menolak siswa. Betul. Jadi kondisi apapun siswa harus diterima. Sehingga kalau memang dia memiliki kebutuhan khusus ya harus digunakan atau kita sesuaikan dengan CP pendidikan khusus. Nah, untuk CP Diksus ini penetapan fase CP untuk siswa berdasarkan pada hasil asesmen diagnostik yang di awal sebelum mulainya pembelajaran. Nah, sangat mungkin sekali di sebuah kelas terdapat perbedaan CP yang digunakan ini, Bapak. Jadi, guru-guru memang ini diminta untuk lebih lebih kreatif dan lebih ini ya, berusaha lebih bersabar karena memang ini baru tahun-tahun pertama sehingga seperti babat alas begitu ya. Jadi yang biasanya guru hanya mengajar, menghabiskan materi tanpa melihat siswa yang di belakang jelas atau tidak, tidur atau glosor begitu. Nah, sekarang harus dites dulu sebelum dimulainya pembelajaran itu, tes diagnostik awal. Jadi sudah seberapa capaian yang atau kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh siswa nanti disesuaikan dengan pembelajarannya. Jadi nanti ada berdiferensiasi, satu kelas bisa berbeda-beda. Itulah yang membuat guru, waduh, lah kok nambahi gawean begitu ya Pak. Tapi memang ini namanya tanggung jawab, ya dinikmati saja, pasti nanti indah pada waktunya. Karena kebetulan sekolah dampingan saya itu di sekolah penggerak, awalnya juga mengeluh, Bu kok begini, ternyata sekarang sudah hampir 1 tahun, mereka malah kecanduan. Jadi besok saya ngajar pakai apa ya, besok saya pakai metode apa ya, biar siswanya tidak bosan. Justru malah gurunya yang kecanduan karena pada saat mengajar itu siswanya responnya sangat luar biasa. Jadi sehingga menambah semangat guru. Karena kita pun mengajar, kalau siswanya menerima dengan tangan terbuka, menerima dengan bahagia, pasti gurunya juga akan bersemangat. Tapi kalau kita mengajar siswanya drosor, siswanya tidak memperhatikan, ya kita sedih juga dan tidak semangat. Betul. Jadi, kita harus menjadi guru yang dinantikan kedatangannya. Jadi, wah besok Pak Kusnandar ngajar,
saya harus semangat gitu. Besok Bu Jadi Widya bukannya datang, bukannya harus senang Bu semangat. ya kalau guru nggak ada Bu ya. Bukan malah, waduh besok pelajarannya Bu Widya, saya takut, saya meriang, saya demam, tidak seperti itu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang justru malah kedatangannya dinantikan bahwa, wah besok bermain apa lagi ya sama Bu Widya, besok kita piknik kemana ya. Nah, Iya. ke sawah pun Oke. kalau dulu pelajaran waktu belajar keluar kelas dimarahi ya. Kalau sekarang malah diusahakan pembelajaran outing kelas mengenal lingkungan sekitar, siswa memahami langsung, terlibat langsung. Kemudian saya lanjutkan, elemen dalam CP, setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Jadi elemennya sama di setiap fase, hanya bedanya adalah capaian pembelajarannya. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fase sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah pemahaman yang dituju, elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau bisa jadi berbeda dengan mata pelajaran lain. Iya. Jadi setiap mata pelajaran itu memiliki elemen masing-masing. Nah, contohnya dalam matematika terdapat 5 elemen, yaitu bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, dan analisis data peluang. Nah, itu fase A, fase B, fase C, sampai dengan fase F, itu Sama semua. dalam matematika sama. Hanya saja nanti kegiatan atau aktivitas belajarnya yang berbeda tingkatannya. Nah, kalau dalam PAUD terdapat elemen nilai agama, budi pekerti, jati diri, dasar literasi, dan STEM. Nah, contoh capaian pembelajaran matematika, misalkan pada akhir fase C itu masih SD, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah dengan 1 juta. Mereka dapat melakukan operasi aritmatika pada bilangan cacah sampai dengan 100.000. Mereka dapat membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, serta melakukan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Jadi, mengapa ini saya merah-merahi? Karena di sini adalah merupakan kata kerja ya, yang dulunya kalau di kurikulum yang sebelumnya adalah KKO, kata kerja operasional. Di sini merupakan, kalau di kurikulum Merdeka merupakan kompetensi. Nah, yang membedakan nanti ada pemahaman itu kalau di taksonomi Bloom itu C2, tapi kalau di yang lainnya itu bisa malah justru lebih tinggi ya, jadi tidak rendah. Kalau di Bloom itu yang sering kita pakai selama ini itu taksonomi Bloom itu pemahaman atau memahami itu C2, tapi ini tingkatannya lebih tinggi. Nah, di sini contoh elemen CP mata pelajaran matematika, ada elemen tadi bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis peluang data. Fase E, fase F ini adalah SMA. Di sini siswa mampu mendidik, ini dapat menggenerasi sifat-sifat ini ya, peserta didiknya sama dengan siswa bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Nah, kalau ada bilangan berpangkat, terus bilangan pangkat pecahan, ini kan berarti ada pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif. Karena kalau pecahan itu kan jadinya pangkatnya negatif. Nah, kemudian untuk fase F-nya, siswa mampu memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk dan anuitas, serta menyelidiki cara numerik atau grafis, pengaruh masing-masing suku bunga, metode pembayaran model tersebut. Kemudian di aljabar beda lagi. Nah, ini fase A, B, C, D sampai F ini sama, elemennya ada 5. Untuk kebetulan di SMA ini pengukuran tidak ada CP-nya, ini dari pemerintah ya. Untuk yang fase A sampai dengan D itu ada. Kemudian bentuk pemahaman dalam CP. Prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivis yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Menurut teori belajar konstruktivisme atau constructivist learning theory, pengetahuan bukanlah kumpulan atau seperangkat fakta, konsep, atau kaidah untuk diingat.
Jadi pengetahuan itu tidak untuk dihafalkan, Pak Kusnandar. Jadi tetapi untuk dimengerti dan diketahui, bukan untuk dihafalkan bahwa letak ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Dihafalkan itu bisa, tetapi pasti kita penasaran Jakarta itu letaknya Seperti di mana apa, ya? gitu ya. Ya, letaknya di mana ya? Terus ada apa saja ya di Jakarta Mm-mm. itu? Nah, siswa kan penasaran. Kemudian biasanya contoh-contoh buku pelajaran itu biasanya contohnya Raja Ampat, Jembatan Ampera, ya kan? Nah, Iya. padahal siswa yang berada di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin di Kudus, Raja Ampat itu di mana, bentuknya seperti apa, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan memberi contoh, diharapkan yang Sesuai. kontekstual dan berdasarkan pengalaman nyata anak-anak di sekolah. Nah, konsep memahami dalam capaian pembelajaran dalam konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Karena semakin dia mengalami, semakin dia paham. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan kita meminta anak SD untuk bercerita, kalau dia ngarang pasti ceritanya beda dengan dia mengalami sendiri. Tadi saya berangkat sekolah ketemu ada orang tabrak dan sebagainya. Nah, kalau dia melihat sendiri, dia mengalami sendiri pasti ceritanya akan lebih bermakna dan mantap. Tapi kalau dia hasil diceritani orang atau hasil dengar dari informasi yang tidak jelas, maka dia tidak mantap. Jadi pemahaman tidak bersifat statis, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksikan pengalaman baru yang memodifikasi pengalaman sebelumnya. Jadi untuk konstruktivis ini, siswa sebetulnya sudah punya bekal pengalaman sebelumnya. Kemudian ditambah dengan pengalaman baru yang disampaikan oleh gurunya atau dapat informasi guru dari orang lain, informasi baru dari orang lain, sehingga siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya tadi untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia mengingat-ingat, oh iya ya begini, seperti kalau kita mengajarkan untuk bangun ruang. Nah, siswa itu kan sudah punya dasar pengetahuan sebelumnya bangun datar, bahwa bangun ruang itu dibangun oleh beberapa bangun datar. Nah, sehingga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jika mengacu pada teori konstruktivis, kemampuan memahami ada di level paling tinggi justru. Padahal kalau di taksonomi Bloom memahami itu C2 ya, Bu. hanya C2, jadi LOTS ya, low order thinking. Padahal sekarang ini sedang digalakkan ya, galak-galak nanti siswanya takut ya, HOTS ya. Padahal memahami itu di Bloom masuk ke C2. Nah, berbeda jika mengacu pada taksonomi Bloom menempatkan kemampuan memahami itu di level C2. Jadi ini yang membedakan. Nah, kemudian ini ada pemahaman, kalau tadi menurut Bloom itu C2, tapi kalau menurut Wijin dan Tijo ini 2005, 6 aspek pemahaman itu ada penjelasan atau explanation, kemudian interpretasi, kemudian aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Nah, pada saat penjelasan ini, siswa itu mampu mendeskripsikan suatu ide dengan kata-katanya sendiri. Membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil kerjanya, menjelaskan alasan, cara atau prosedurnya, kemudian menjelaskan sebuah teori menggunakan data. Bisa berargumen dan mempertahankan pendapatnya. Nah, kalau dilihat dari deskripsi dari penjelasan ini sudah kategorinya HOTS. Ya, karena dia mampu mendeskripsikan idenya, mengungkapkan dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan, mendemonstrasikan hasil pekerjaannya, menjelaskan alasan mengapa saya menjawab begini, mengapa saya begitu. Nah, menjelaskan sebuah teori menggunakan data, berargumen. Bukan ini kan hafalan sudah ya, ya, ini kan bukan sudah hafalan. Ya, bukan hafalan tapi sudah bertindak secara nyata, mengalami dan melakukan sendiri. Jadi ini adalah bagian dari pemahaman kalau menurut Wijin. Nah, jadi kan memahami tidak hanya paham saja, tapi juga bisa menjelaskan. Kemudian berinterpretasi, menerjemahkan cerita, karya seni, situasi, interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide.
perasaan atau sebuah hasil karya dari satu media ke media yang lain. Dapat membuat analog. Nah, kalau sudah membuat analog berarti kan dia sudah tahu ya. Jadi bisa membuat analog, anekdot dan model. Nah, di sini aplikasi bisa menggunakan pengetahuan yang dimiliki, keterampilan dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, atau bisa simulasi. Makanya untuk di kelas-kelas dasar ini sebisa mungkin gurunya menggunakan benda-benda konkret, benda-benda nyata, atau diajak belajar keluar yang bisa melihat situasi atau kondisi lingkungan sekolahnya. Jadi siswa lebih memaknai karena pembelajarannya bermakna. Dan kalau pembelajaran bermakna pasti akan diingat siswa sampai sepanjang hayat. Nah, kemudian perspektif melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal dan memberikan kritik. Nah, kemudian empati, menaruh diri di posisi orang lain. Jadi itu siswa itu jatuh. Seandainya saya yang jatuh bagaimana ya? Nah, ada yang misalkan mengalami permasalahan atau apa. Nah, jadi siswa bisa menaruh empati, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya menemukan nilai atau value dari sesuatu. Nah, kemudian pengenalan diri, ini kok kehalang saya ya sama hitam-hitam. Oh, ini sudah disingkirkan. Memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Di sini saja. Nah, jadi itulah 6 pemahaman menurut Wijin. Jadi lebih tinggi tingkatannya dari taksonomi Bloom. Dan ini mungkin tidak urutan ya Bu Dokter ya? Iya, tidak urutan. Jadi di sini mana tadi? Ini tidak semuanya harus dikuasai oleh siswa. Jadi bisa siswa itu baru sampai ke explanation atau interpretasi atau aplikasi, atau baru menguasai 2 bagian atau 3 bagian, hanya berempati saja. Biasanya kebanyakan cerita-cerita atau kondisi di lapangan itu kalau siswa yang kognitifnya rendah itu afektifnya tinggi atau psikomotornya. Jadi kalau di pelajaran kurang kemampuannya, tapi pada saat ada kegiatan dia suka membantu, empatinya lebih tinggi. Nah, itu sudah termasuk kategori 6 pemahaman dari Wijin. Kan kadang kita sering mengalami hal-hal seperti itu. Jadi bocah ini kalau di kelas tidak aktif, tapi kalau ada kegiatan dia membantu dan peduli dengan temannya. Nah, jadi tidak semua ini harus dikuasai oleh siswa. Jadi menguasai 1 atau 2, syukur-syukur semuanya ya. Jadi pelan-pelan memang membiasakan agar nanti akan tercapai 6 aspek pemahaman tersebut. Jadi nah, di sini 6 aspek atau faset pemahaman merupakan cara untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah mereka pelajari dan tidak hierarkis atau bukan merupakan siklus. Jadi bukan siklus, bukan harus terurut, bukan harus semua. Nah, kalau siklus itu kan harus terurut. Habis ini dia ini, habis ini dia ini, ya kan? Nah, ini bukan siklus. Jika siswa melakukan salah atau melakukan salah satu atau dari ke-6 aspek faset pemahaman ini, atau mampu menjelaskan, menginterpretasi, menerapkan, mengaplikasikan, pandang atau memiliki pemahaman diri, berarti mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Jadi kalau sudah menguasai, maka dia sudah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Nah, 6 faset tadi pemahaman ini merupakan modal untuk menentukan tujuan pembelajaran. TP menyusun alur tujuan pembelajaran, ATP menentukan asesmen dan instruksi yang tepat sampai akhirnya nanti membuat modul ajar. Nah, di sini contoh bentuk pemahaman dalam CP.
Matematika fase B, elemen bilangan. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan, number sense, untuk bilangan cacah sampai dengan 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Nah, di sini untuk kategori penjelasan, siswanya sudah sampai apa? Siswa dapat mendeskripsikan makna dari bilangan 10.000 dengan kata-katanya sendiri. Nah, 10.000 dengan kata-katanya sendiri. Ini fase B itu SD kelas 3-4. Mengaitkan dengan nilai tempat, mengurutkan dan membandingkan bilangan 10.000 dengan bilangan lain. Jadi untuk kelas 3-4 ini sudah mendeskripsikan. Kemudian untuk interpretasi, menerjemahkan makna 10.000 menggunakan gambar. Aplikasi menggunakan pemahaman 10.000 untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata. Misalkan dia jajan di kantin, uangnya 10.000, ini kan mengaplikasikan. Tadi memaknai ya, mendeskripsikan makna, jadi uang 10.000. Nah, siswa diminta membawa uang 10.000 oleh gurunya. Kemudian 10.000 itu nilai tempatnya bagaimana? Mengurutkan, membandingkan. Kemudian aplikasinya siswa diminta ke kantin untuk berbelanja 10.000. Atau soal cerita simulasi jual beli. Kalau kantinnya tutup ya. Kalau misalkan enggak ya berarti 10.000 ada yang beli es dan kerupuk, ada yang beli roti dan nasi, ada yang beli kacang dan beli permen. Nah, kemudian 10.000 dapatnya berapa, dapat apa saja, ada kembaliannya atau tidak. Itu mengaplikasikan nilai mata uang 10.000. Kemudian perspektifnya menemukan berbagai cara berbeda untuk mendapatkan nilai 10.000. Nah, jadi menemukan berbagai cara, bisa membantu ibunya, bisa apa, kan kadang-kadang ada yang di rumah jika menyapu dapat uang 2.000, jika membersihkan apa dapat uang 1.000. Nah, nanti dikumpulkan. Nah, bisa atau dengan cara apa? Begitu. Nah, di sini tadi ini kurikulum operasional. Nah, untuk memahami kaitan dengan posisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum operasional ini menggunakan Big Word Design ya dan TP secara mandiri. Di sini kurikulum operasional termasuknya adalah CP, kemudian menjadi TP dan ATP sehingga ini menjabarkan kompetensinya, merangkai tujuan, jadilah modul ajar. Nah, sedangkan merumuskan tujuan pembelajaran, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi, tujuan kita mengajar itu membahagiakan siswa. Kalau kita mau membahagiakan orang lain, maka kita juga harus bahagia. Tidak mungkin kita merengut tapi berharap siswanya bahagia. Malah siswanya takut semua, kabur semua. Hilang. Ya, jadi kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya sebagai manusia itu sebagai individu maupun kelompok yang bermasyarakat. Jadi tujuannya adalah jangan lupa membahagiakan siswa setinggi-tingginya. Jadi kalau di rumah berhasil entek, jangan siswa jadi sasaran. Kalau di rumah lagi bermasalah dengan suami atau anaknya, ya jangan siswa jadi sasaran. Jadi yang penting kalau di rumah sedang manyun, sampai di sekolah harus tersenyum. Tersenyum, Bu ya. Ya, tetap bahagia, jangan lupa bahagia. Nah, agar berpihak pada anak, tadi sesuai judul kita bahwa breakdown CP menjadi TP dan ATP berpihak pada siswa, agar berpihak pada anak dan menuntun mereka pada kekuatan kodratnya, tujuan pembelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Jadi melihat kondisi anak, tidak kondisi materi. Pokoknya materinya habis. Nah, di sini kodrat tahap tumbuh kembang berdasarkan Ki Hajar Dewantara ada wiraga, wirama menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi 0 sampai 8 tahun di sini taman TK, PAUD, SD itu wiraga, raga, indera, imajinasi, bermain, belajar, eksplorasi, pengalaman, rasa dan berpikir ini sampai dengan 16 tahun.
imajinasi, bermain, raga, indera. Sedangkan untuk kategori 17 sampai 24 tahun di sini sudah bertanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin sudah bisa selaras dengan sesama dan semesta. Ini bisa diawali dari sini. Ini untuk kodrat menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran TP dan alur tujuan pembelajaran ATP. Yang harus diperhatikan, TP dan ATP harus memenuhi kriteria berikut. Nah, di sini terlalu cepat saya, Pak. Nanti ada prakteknya, Pak. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran terdiri dari satu kompetensi. Nah, kompetensi. Tadi yang saya merah-merah ya, tadi disebut kompetensi. Atau kalau dalam kurikulum 2013 adalah KKO, kata kerja operasional. Kemampuan, kompetensi adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Jadi kemampuan, ini kompetensi itu cirinya adalah kata kerja. Karena kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dipraktekkan atau didemonstrasikan peserta didik. Sedangkan konten adalah ilmu pengetahuan inti yang mengiringi kompetensi atau konsep utamanya. Itu disebut konten, materinya. Kalau kompetensi adalah kata kerjanya, kemampuannya. Nah, kriteria alur tujuan pembelajaran atau ATP menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier kalau dalam satu fase. ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Jadi kalau satu fase itu linier, kalau keseluruhan menggambarkan hubungan keterkaitan antar fase. Merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten. Jadi tadi kita melihat CP, capaian pembelajaran, kemudian bagaimana merumuskan TP mengacu pada kompetensi dan konten. Jadi dilihat kompetensinya dan kontennya pada CP untuk merumuskan TP. Rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber. Catatan penting di sini kepala sekolah dan guru mampu memahami kalimat tersebut. Jadi kalau bisa merumuskan merumuskan TP dan ATP itu secara berkelompok. Jadi kita melihat CP itu dari CP sebelumnya. Jadi sebagai acuan bahwa apakah materi tersebut belum dijelaskan atau sudah pernah dijelaskan. Jadi secara berkelompok, kalau di sekolah ya kelas 1 sampai 6 di SD, kalau di SMP ya kelas 9 7 8 9 bergabung untuk menyusun, kalau SMA ya berarti 10 11 12. Identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi tetap dikaitkan dengan P3 ya, di sini profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian contohnya bidang studi matematika. Di akhir fase E ini SMA kelas 10, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, yang saya warnai kuning ini, dia merupakan kompetensi. Menggeneralisasi dan menerapkan. Sedangkan yang warna hijau ini adalah konten. Sifat bilangan berpangkat, barisan dan deret. Kemudian bunga tunggal, bunga majemuk. Jadi tadi untuk merumuskan TP harus mengetahui kompetensi dan konten.
Nah, ini sudah mau selesai nih Pak, kecepatan kayaknya. Konten atau kata kunci tadi ya, dari ada kaitannya dengan ini, matematika di akhir fase E. Di sini adalah kompetensinya mengeneralisasi dan menerapkan. Kontennya adalah bilangan berpangkat, barisan dan deret aritmatika, kemudian bunga tunggal, bunga majemuk. Di sini kontennya ada bilangan berpangkat tadi dan barisan dan deret. Nah, kemudian kompetensinya tadi ada mengeneralisasi, kemudian menemukan, yang bawah ini menerapkan. Menerapkan itu bisa mengidentifikasi dan mengaplikasikan. Nah, tadi kontennya itu konsep bilangan berpangkat. Termasuk bilangan pangkat pecahan. Kalau pangkat pecahan berarti pangkatnya negatif karena 1/, biasanya atau 2/, atau nah, jadi di sini ada konsep pangkat bulat positif, konsep pangkat bulat negatif, bilangan berpangkat, barisan dan deret, aritmatika, barisan dan deret geometri, aplikasi barisan deret dalam bunga tunggal, bunga majemuk. Ini kontennya karena dua materi, kemudian kompetensinya, kemudian bagaimana tujuan pembelajarannya. Nah, di sini menemukan konsep pangkat bulat positif, menemukan konsep pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, di sini 10 artinya kelas 10. B-nya ini adalah dimensi bilangan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk dimensi bilangan, ini akhir fase E untuk dimensi bilangan. Nanti dimensi aljabar berarti 10.A.1, 10.A.2 dan seterusnya. Ini adalah hanya kode terserah ya, Bu Dokter ya. Jadi kita tergantung kesepakatan saja bahwa ini merupakan elemen bilangan, ini merupakan elemen aljabar atau geometri dan lain sebagainya. Nah, tadi kontennya ini ya, CP-nya ini. CP-nya fase E seperti ini sesuai dengan yang di lampiran 56 keputusan menteri. Kemudian di sini kita identifikasi kontennya, kompetensinya, kemudian kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana alurnya? Siswa bisa lebih terurut, bisa dari konkret menjadi abstrak atau dan lain sebagainya. Menstimulasi fakta bilangan berpangkat, mengidentifikasi pada fakta bilangan berpangkat, mengumpulkan informasi konsep dan sifat bilangan berpangkat, mengolah informasi konsep dan sifat bilangan berpangkat, memverifikasi, mengeneralisasi sifat bilangan berpangkat. Nah, sebetulnya cara merumuskan tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama secara langsung dari CP, kemudian yang kedua melakukan analisis kompetensi. Tadi yang kita praktekkan yang kita bahas barusan adalah melakukan analisis kompetensi dan konten ya, ini lingkup materi pada CP, kemudian merumuskan TP lintas elemen. Nah, contoh di sini adalah contoh fase B, itu anak SD. Tadi kalau yang tadi fase E, sekarang fase B. Jadi biar Bapak Ibu guru hebat ini bisa, contoh SD seperti ini, SMP begini, SMA begini. Contoh fase B, matematika, elemen aljabar. Berarti nanti kodenya A, Pak, kalau aljabar. Tadi B itu bilangan. Nah, pada akhir fase B, peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam jumlah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Contohnya 10 tambah berapa sama dengan 19. 19 dikurangi berapa sama dengan 10. Jadi bilangan cacah sampai dengan 100. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola gambar atau objek sederhana dan pola bilangan membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai dengan 100. Ini contoh fase B pada elemen aljabar. Nah, dengan cara langsung. Ini kalau di slideshow tidak bisa ya. Dengan cara langsung, misalkan di sini tadi capaian pembelajaran elemen aljabar, pada akhir fase B, peserta didik dapat mengisi nilai yang belum diketahui
Nah, ini coba berarti saya Ibu di Zoom ya. Ini ada. ya, ini berarti slideshow-nya saya enshow dulu. Nah, biar bisa praktek. Maksudnya Nah, ya nah, gitu. ya begini. Jadi biar lebih besar lagi. Nah, jadi kalau cara langsung ini kita tahu capaian pembelajaran elemen aljabar pada elemen aljabar. Di sini yang pertama kita buat tujuan pembelajarannya secara langsung. Kita langsung copy saja. Nah, ini berarti mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat. Ini tentunya ditambah dengan siswa mampu ya. Atau peserta didik mampu. Nah, karena ini ada penjumlahan dan pengurangan, maka terlalu luas, terlalu banyak. Sehingga kita pengurangannya delete. Mana andunya? Malah katut semuanya. Sebentar. Kontrol Z aja, Bu. Oh ya. Oh, nggak bisa, Pak. Bang. Ini, kontrol Z. Sebentar. Mana tadi? Andunya mana ini? Sebentar. Nah, dan pengurangannya kita delete. Jadi siswa mampu mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacah sampai dengan 100. Kemudian yang kedua, kita kopas lagi. Sedangkan yang kita penjumlahannya yang kita delete. Nah, ini kita sudah mendapatkan 2 tujuan pembelajaran. Nah, nanti yang ketiga, bisa siswa mampu mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan pola bilangan. Nah, ini bisa nah, kemudian dan seterusnya. Itu cara langsung. Nah, kemudian kalau cara yang kedua tadi berarti melakukan Analisis dulu, Bu ya. ya analisis tadi yang sudah kita praktekkan. Jadi kompetensinya apa? Memahami, membaca, menulis, membandingkan, mengurutkan apa semua dituliskan. Kontennya apa? Bilangan cacah sampai dengan 100. Nilai tempat, komposisi, dekomposisi bilangan, dan seterusnya. Jadi di sini bisa menyajikan atau bilangan tambahkan dengan menyajikan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya menyajikan itu kalau di Bloom itu C5 ya, bilangan cacah, nilai tempat, sampai dengan 100 misalkan. Ini tinggal di copy di sini. Kemudian yang kedua, bisa yang lain. Menyajikan bilangan cacah, koma, nilai tempat,
sampai dengan 100. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, ini bisa komposisi dan dekomposisi. Itu kalau melakukan analisis kompetensi. Jadi kompetensi dari CP tadi dianalisis dulu, kontennya apa, kemudian digabungkan antara kompetensi dan konten. Nah, kemudian ini ketiga ini, bukan satu. Merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Nah, lintas elemen CP di sini beda ya, harusnya fase B ini geometri, ini salah, ini geometri. Ini pengukuran, maaf, ini pengukuran. Yang ini aljabar, yang bawah geometri, Bu ya? Yang bawah geometri, ya. Tadi buru-buru maghrib-maghrib baru bikin ini, Pak. Saking sibuknya saya. Sok sibuk, deh, bukan sibuk. Yang penting sehat, Ibu. Iya. Justru karena sibuk itu yang bikin sehat, Bapak. Iya. Kalau nggak sibuk malah jadi ini ya. Sebentar. Ini latihan sambil menambah durasi. Biar tidak buru-buru. Ini berarti bukan elemen aljabar. Ini berarti capaian pembelajaran. Nah, ini dimensinya geometri. Nah, untuk dimensi pengukuran, oh ini harusnya di ini aja. Biar kelihatan dimensinya, elemennya. Nah, tujuan pembelajarannya 1. Bagaimana ini? Peserta didik mampu mengukur panjang menggunakan satuan baku. Nah, peserta didik mampu mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Ini sudah jadi satu tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ini lintas dimensi, lintas elemen ya tadi ya. Iya. Jadi elemen geometri pengukuran di geometri. Gabung dengan elemen geometri karena di sini mengukur panjang. Nah, panjang itu pasti terkait dengan bentuk bangun. Ya, ciri mendistribusikan ciri bentuk bangun datar, segi 4, segi banyak, segitiga. Nah, mereka juga dapat mengurai atau mengkomposisi berbagai bangun datar. Nah, kemudian berarti CP keduanya ini bisa peserta didik dapat mendistribusikan ciri bentuk bangun datar. Nah, karena apa? Mengukur itu kan berarti identik dengan ini ya, daerah ya, bangun. Nah, mendistribusikan ciri bangun sehingga dia mengukur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oh, kalau panjang lebar itu berarti persegi. Misalkan apa, tingginya berapa, lebarnya berapa, dia segitiga. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini untuk 3 cara bagaimana merumuskan TP. Tadi yang pertama secara langsung mengkopas dari CP-nya. Yang kedua mengidentifikasi dulu kompetensinya apa, kontennya apa. Kemudian yang ketiga lintas CP. Jadi menggabungkan untuk tujuan pembelajaran yang pertama apa dikaitkan dengan elemen
yang lain sebagai tujuan pembelajaran berikutnya. Nah, ini sepertinya saya walaupun cepat cukup jelas ya Bapak. Nah, sudah terima kasih. Nah, ini saya ingin menunjukkan ini berarti sebentar tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi yang elemennya apa, kemudian KKO-nya atau kompetensinya apa, di sini kontennya apa, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Ini elemennya aljabar dan fungsi, tujuan pembelajarannya, kompetensinya apa, ini ya. Jadi elemennya apa, bilangan berpangkat, kemudian kompetensinya apa, kontennya apa, tujuan pembelajarannya kelas 10 bilangan, 1, 2, 3. Nanti berarti di sini 10 aljabar. 1, 2, 3A. Kemudian di sini geometri dan seterusnya. Di sini elemen analisis data peluang, merepresentasi, menginterpretasi, membuat, menjelaskan. Nah, tujuan pembelajarannya ini panjang Pak, ADP. Analisis data peluang 1, kelas 10. Ibu, mohon izin nggak kelihatan, Bu? Oh, nggak kelihatan? Share screen-nya Ibu masih PPT yang tadi atau Oh, bukan? masih PPT yang tadi. Berarti harus keluar ya kalau Zoom ya. Nggak bisa kayak Google Meet ya. Google Meet kalau anunya full screen jadi ini ya. Oh, berarti belum ya? Sebentar. Berarti saya ininya harus keluar dulu. PPT-nya atau bagaimana? Mungkin diklik lagi Bu share screen-nya, tapi yang di share Semuanya. screen-nya Oh, gitu ya. screen-nya. Oh ya. Sebentar. Semuanya begini. Oke. Mohon maaf. Saya kira seperti ini ya, apa? Google Meet. Ya, Google Meet. Google Meet juga bergantung pada pilihan Ibu. Kalau Google Meet yang entire screen yang paling atas itu semua bisa langsung klik gitu, Pak. Di sini Kalau berarti sebentar. Sebentar. Silakan di share screen ulang, Bu. Oke, sebentar. Tak buka dulu. Tidak terbiasa menggunakan Zoom, biasanya Google Meet les. Sebentar, Bu. Jadi terus di share screen ulang gitu ya. Ini alurnya. Di share screen ada yang paling atas kiri, Bu. Nah, sudah terlihat nih alur tujuan pembelajaran. Ini ya. Oke. Siap. Oh, TP dulu, Mbak. Sebentar, salah. TP dulu baru ATP. Nih. Berarti kalau kayak gini yang kelihatan hanya tujuan pembelajaran saja ya? Yang lain Iya, nggak betul. kelihatan? Oh. Iya, betul. Ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran per elemen, tujuan pembelajaran elemen bilangan. Nah, di sini kompetensi itu kalau yang kurikulum 2013 itu KKO, lingkup materi atau konten. Nah, ini dibuat sendiri, disesuaikan. Nah, di sini elemennya bilangan di akhir fase E tadi sudah peserta didik dapat menggeneralisasi sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Nah, kalau pangkat pecahan tadi kan pangkatnya negatif.
Nah, mereka dapat menerapkan barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Karena di sini bilangan berpangkat itu satu materi, satu topik, kemudian barisan dan deret ini juga satu topik. Jadi ada dua topik. Topik yang pertama ini berpangkat. Nah, ini bisa menemukan, menggeneralisasi, kemudian ini mengidentifikasi, mengaplikasi, kemudian ini kontennya. Ini dengan cara kedua tadi ya Pak Kusnandar. Ya, Caranya tadi aja langsung. Kalau langsung kan tinggal ini di copy saja ya. Siswa betul. dapat menggeneralisasi itu cara langsung. Nah, Pangkat. kalau diidentifikasi kompetensi dan kontennya, Kita nah, pisahkan kemudian dulu. dipisahkan dulu, kemudian digabungkan, menemukan konsep pangkat bulat positif, pangkat nol, pangkat negatif karena bilangan pecahan, kemudian sifat bilangan berpangkat, barisan dan deret aritmatika, deret geometri, kemudian mengaplikasikan deret dalam bunga tunggal, bunga majemuk. Ini untuk elemen bilangan. Jadi di sini tergantung kesepakatan saja mau dikasih tanda apa. Di sini bilangan B kelas 10. Kemudian di sini aljabar dan fungsi. Ini geometri, aljabar dan fungsi ini diidentifikasi dulu kompetensinya apa di akhir fase E. Ini fasenya apa? CP-nya melihat yang di daftar CP, kemudian di sini materinya jangkauan kuartil dan interkuartil, box dan visit plot, diagram pencar, interpretasi laporan, kemudian digabungkan antara kompetensi dan kontennya sehingga menjadi 10 ADP. Ini analisis data peluang, menginterpretasikan data dan cara merepresentasi dan interpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil, membuat box plot, menginterpretasi box dan menggunakan box plot dan seterusnya. Ini untuk TP-nya. Jadi ini pakai cara kedua yang mengidentifikasi akan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih banyak lagi. Jadi mengembangkan sesuai dengan kondisi karakteristik siswanya. Nah, kemudian ini berarti share screen lagi ya untuk ATP-nya. Nah, tadi TP-nya, sekarang ATP-nya. Nah, tadi kan menemukan konsep pangkat bulat positif. Nah, di sini alur tujuan pembelajaran 1, elemen bilangan, alokasinya berapa, materinya apa, model dan pembelajarannya. Jadi alur itu mengurutkan ya dari Urutan tujuan saja, Bu, ya. pembelajaran. Ya, urutan saja sehingga tersusun seperti silabus, bentuk silabus, sumber belajarnya apa, asesmennya apa, glosariumnya apa. Begitu Bapak Ibu, kiranya pas ini kurang 5 menit, tadi kan maksimal 20-30, Bu, ya. 30, ini 20-25. Oke lah, kok diskon 5 menit. Terima kasih Bapak, kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang sharing bersama, ini juga saya juga belajar bersama. Jadi berusaha berbagi pengalaman. Oke, terima kasih Bu Dr. Widya Kusumaningsih atas paparannya yang sudah sangat lengkap, dibarengi dengan contoh-contoh yang praktis, dan pokoknya mah sip lah. Ya. Ya, karena saya pun kalau tidak ada contohnya juga mumet Pak mikirnya. Betul, Kalau Pak. hanya membaca teori, tidak langsung praktek, tidak ada contohnya. Itu kalau ada contoh, oh ternyata begitu, oh ternyata begitu. Kalau ada contohnya, kalau belum ada contohnya, membaca sampai berkali-kali susah. Apalagi kalau sudah banyak kegiatan yang lainnya dan diburu waktu. Begitu. Semoga Bapak Ibu hebat yang luar biasa ini sudah jelas apa yang saya paparkan dan mohon koreksinya jika ada kesalahan. Iya, Ibu, karena kalau misalkan tanpa contoh hanya ngawang-ngawang saja gitu ya. Jadi Iya, kurang jadi pas. Nah, kalau tadi sudah dicontohkan untuk penyusunan tujuan pembelajaran ada 3 tahap. Ya, ada 3 cara, bisa langsung dari CP, bisa dianalisis dulu berdasarkan kalau bahasa ini KKO lah, kata kerja, Bu, ya. ya kata Mana kerja operasional. kata kerja operasionalnya, kompetensinya, mana yang termasuk ke lingkup materi, ya, atau lingkup materinya itu masuk materi-materi apa.
Dan yang ketiga adalah lintas elemen. Oke, Bapak Ibu, dipersilahkan kalau misalkan masih ada unek-unek, masih ada hal-hal yang masih belum jelas, silahkan bertanya, bisa melalui kolom chat ataupun mau langsung raise hand. Kalau dari kolom chat saya periksa dari tadi belum ada Ibu ya. Tadi ada yang raise hand itu sebentar. Ini Ibu Ibu Astri Astri Rezeki, iya. Rezeki. Ada Silakan Bu sudah Astri di Rezeki allow to terlebih talk. dahulu. Silakan Bu Astri, bisa dibantu dinyalakan Ibu mikrofonnya. Halo Bu Astri, selamat malam. Halo. Oke, Bu Astri. Pindah dulu. Kita pindah dulu ke Pak Pak Ruslan. Ruslan. Pak Ruslan, halo. Ya, Selamat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ini suatu kebahagiaan bagi saya karena baru pertama kali gabung di webinarnya Casio. Setelah sekian lama saya coba gabung di anggota baru bisa sekarang. Dari Dan mana Bapak? saya dari SMK Kartini Batam, dari Batam. Masya Allah. Batasan Indonesia Singapura. Mas, bisa main ke Batam ini. Ya, boleh. Nanti sebelum ke Singapura ke Batam dulu, Bu. Ya, Iya, kebetulan ada kakak ipar tinggal di Batam. Oh iya, alhamdulillah. tinggal Ibu, nyebrang. saya izin bertanya, saya di SMK, kebetulan saya mengajarnya, kalau dulu base saya itu adalah kimia, cuman sekarang di kurikulum Merdeka, kimia sudah ditiadakan, sekarang berubah kurikulum menjadi IPAS. Iya. Jika Ibu berkenan, mungkin bisa dilihat CP dari IPAS, jadi di sana tuh IPAS, Bu, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi dari beberapa kali pelatihan IHT yang saya dapatkan itu, ada yang mengatakan bahwa IPA dan IPS boleh dipisah, tapi ternyata dari pelatihan saya yang temukan itu adalah IPA dan IPS itu jus buah, bukan apa namanya sop buah gitu loh. Artinya memang menjadi satu kesatuan. Nah, hanya saja di dalam penyusunan penurunan dari CP ke TP terus ke ATP sampai dengan ke modul, saya itu mengalami kebingungan. Kebingungannya itu adalah kalau Ibu tadi mungkin di matematika terpetakan ya, baik materi itu kan ada aspek-aspeknya atau dimensinya kan sudah ada. Nah, kalau di IPAS itu Bu agak kebingungan gitu Bu, karena di sana itu misalnya CP-nya 1, siswa mampu menerangkan materi yang berkaitan dengan makhluk hidup, terus ada 7 ya di sana tuh, yang IPA-nya ada 4, yang IPS-nya ada 3, ada makhluk hidup, terus zat dan perubahan, bumi dan antariksa, energi dan perubahan, terus yang ketiganya adalah tentang IPS-nya. Nah, itu saya untuk menurunkannya menjadi TP bahkan sampai ke ATP itu bagaimana ya Bu? Saya agak masih kebingungan. Itu satu. Terus yang kedua, Ibu tadi menyampaikan dengan cara yang pertama itu memilah dulu mana konten, mana Kedua kompetensi. itu Pak. Kedua, Cara yang kedua. pertama Yang langsung kedua ya, lepas. ya. Yang kedua mana konten dan mana kompetensi gitu. Nah, saya melihatnya itu apakah satu kompetensi itu, satu materi itu harus semua kompetensi atau dicocokkan saja Bu? Artinya kan kalau misalnya kompetensinya itu ada 10, sementara materinya ada 5, berarti 5 kali 10 bisa jadi 50 gitu tujuan pembelajaran, atau bagaimana gitu Bu. Dan yang terakhir, itu kan kita menggunakan apa ya, pendekatannya konstruktivisme gitu ya. Apakah masih korelasi gitu Bu antara konstruktivisme itu dengan taksonomi Bloom, atau yang sekarang itu kita mudah memahami itu adalah dengan level pengetahuannya lah gitu ya. Sementara kan tadi disampaikan memahaminya di konstruktivisme dengan memahaminya di Bloom itu maknanya jauh berbeda gitu. Bahkan memahami itu ternyata ada tingkatannya atau fase-fasenya gitu kalau yang di kurikulum
merdeka ini. Mungkin itu Bu 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja ya Pak Kusnandar, nanti langsung selalu jawab lupa. aja. J. Enggak, Ibu. Oke, ini yang terakhir dulu tadi sangatlah berbeda. Tadi kan memang sudah disampaikan bahwa memang dimensinya berbeda. Ada acuan teori dalam perumusan TP itu ada 3. Yang pertama menggunakan taksonomi Bloom revisi atau Anderson, kemudian menggunakan aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Wiggins, kemudian ada juga level taksonomi Morzano. Morzano, ya. Nah, pendidik itu diberi keleluasan dalam menggunakan rujukan teori untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tapi kalau ini tergantung dari gurunya, Pak, kreativitas guru dan kesepakatan, makanya di sini membuat menurunkan TP ATP-nya itu kalau bisa kolaboratif, ya. Jadi ada sesuai dengan rumpunnya, kemudian ada tim teaching-nya, sehingga bisa saling melihat dan saling mendukung. Kemudian untuk misalkan untuk memahami itu kan taksonomi Bloom itu kan levelnya C2. Padahal kalau pemahaman berdasarkan Wiggins itu tadi sudah luar biasa ya. Tadi ada 6 faset tadi ya. Jadi ada aplikasi, ada merepresentasi dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah mengaplikasikan, bisa merepresentasikan, itu kan malah sudah hot ya, sudah tingkatannya lebih tinggi daripada mengcreate. Kalau di taksonomi Bloom itu kan yang tertinggi kan mengkreasikan. Nah, itu sudah bisa mendemonstrasikan, sudah bisa menceritakan kembali itu untuk pemahaman menurut Wiggins. Jadi monggo silahkan mau menggunakan Wiggins ataupun Bloom, karena tadi untuk yang bilangan cacah tadi ya, misalkan untuk menyajikan. Nah, menyajikan itu kan kalau Bloom itu kan C5 ya, sudah kategorinya hot, tapi menyajikan itu juga masuk ke dalam 6 faset pemahamannya si Wiggins. Jadi ada 3 memang, bisa Morzano, bisa Bloom, bisa Wiggins. Itu untuk kompetensi ya, atau KKO ya, dari untuk KKO-nya. Kemudian penurunan CP, TP, dan ATP untuk IPA dan IPAS bisa menggunakan lintas elemen. Nah, tadi misalkan makhluk hidup, elemen apa kan karena ini kebetulan informasi yang saya terima bahwa untuk mengisi webinar ini katanya di matematika, sehingga saya kemarin hanya menyuplai saja yang CP matematika, jadi tidak menyontohkan yang lain. Nah, nanti Pak Ruslan bisa membuka di CP-nya, di CP di yang tadi untuk Keputusan Menteri nomor 958. Nah, dilihat CP-nya seperti apa, nanti bisa digabung atau lintas CP antara IPA dan IPAS. Karena tadi berdasarkan pengalaman di lapangan, IPAS itu memang jus buah, bukan sup buah. Jadi bukan gelondong-gelondong terpisah dalam satu mangkok, tetapi dicampur. Tetapi malah justru ada yang kemarin itu untuk SD kelas 4. Semester 1-nya IPA, semester 2-nya IPAS. IPAS karena materinya, jadi guru menyimpulkan sendiri, padahal sebetulnya IPA dan IPAS itu jadi satu antara IPA dan IPS, tetapi karena di materi kelas 4 itu terkait dengan makhluk hidup dan lain sebagainya berada di semester 1, sedangkan untuk yang sosial, ada geografi dan lain sebagainya itu ada di semester genap. Jadi guru menyimpulkan bahwa kelas 4 SD IPA-nya semester 1, semester 2-nya IPS begitu. Padahal itu sebetulnya satu kesatuan. Jadi Pak Ruslan bisa menggunakan penurunan atau breakdown CP-nya ke TP-nya menggunakan cara yang ketiga atau lintas elemen. Jadi bisa tujuan yang pertama IPA, tujuan yang kedua IPS, nanti ketiga IPS lagi, tergantung dari materinya. Jadi tidak sampai berapa tadi 50 ya. Jadi kita bisa menyesuaikan, Pak, sesuai dengan materinya kan nggak mungkin 50 tujuan pembelajaran. Nah, pasti ada yang sama, ada yang digabung mungkin Bu ya. Gabung saja. Jadi kalau 50 itu
muridnya yang pingsan, gurunya sudah salto, ya kan? Jadi terus besok nggak mau ngajar lagi kalau tujuan pembelajaran adalah tujuannya 50 itu berapa hari, berapa minggu. Begitu. Jadi ada yang prioritas, ada yang digabungkan. Kira-kira kok ini sama ya, jadikan satu. Jadi itu butuh kreativitas dan kecerdasan ya. Memodifikasi itu bagian dari kreativitas guru. Nanti lama-lama akan bisa Pak Ruslan. Begitu, 3 pertanyaan sudah ya. Tadi materi yang 50, penurunan CP bisa pakai lintas, kemudian konstruktivisme itu bisa menggunakan Bloom, tadi kan C5 bisa digunakan menyajikan dan lain sebagainya, tetapi untuk pemahaman kalau di CP memahami itu jangan langsung dijadikan C2 karena memahami kita menggunakan kalau ada kata-kata pemahaman tadi kan sudah di slide keberapa tadi memahami atau pemahaman sudah saya merahkan itu artinya bahwa kalau ada kata pemahaman kita. Nah, selain itu bisa menggunakan KKO-nya Bloom atau Morzano. Begitu Oke, Pak Ruslan, terima kasih Bu pertanyaannya. Dokter. Gimana Pak Ruslan? Insya Allah mudah-mudahan ya. Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Harus lebih banyak latihan kayaknya. Ya, kalau masih bingung nanti bisa ketemu di belakang, di belakang panggung. Ya, pengennya seperti itu, Bu, biar bisa jadi langsung berguru dan langsung bisa dikoreksi. Berguru, Yang langsung bisa ke praktek. Batam, Bu. Ya, Bu. Iya, Jangan main ke lupa Batam jangan atau lupa main ke Batam. Semarang gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian sekarang ada Pak Purwasila Eka. Silakan Pak Purwasila. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu, selamat malam. Dari mana Bapak? Selamat malam. Dari Denpasar, Bali Pak. Wah, Dari SMPK Satu Harapan. ini jauh-jauh ya, Iya. tempat piknik favorit untuk piknik ini ya. Ya Ibu, objek wisata ya laut gunung lah Bu. Setiap tahun saya ke Bali Pak nganter mahasiswa. Silakan Bu, mampir Setiap- nanti saya Iya, kasih setiap gratis bulan nginep April. villa Bu. Ya udah bilang. Mangga Bapak. Izin Bu, ya izin bertanya Bu, ini masalah KKTP Bu ya. Kan Iya. yang kurikulum 13 ada namanya KKM, nanti Mm-mm. dinilai dari daya beda, intik dan apa lagi satu ya. Terus di Mm-mm. kurikulum Merdeka adanya KKTP Bu ya. Nah, terus Iya. KKTP itu kan diturunkan dari tujuan pembelajaran. Oke Bu ya. Nah, Iya. bagaimana sih caranya Bu membuat KKTP dalam penilaian anak-anak? Setelah dilakukan diagnostik, kita kan pasti akan melakukan asesmen sumatif Bu ya, karena yang dinilai Iya. adalah sumatif bukan formatif. Formatif adalah Loh, untuk proses Formatif dan sumatif Pak, harus tidak hanya sumatif saja. ya, tapi formatif kan untuk proses pembelajaran Bu, untuk memperbaiki. Kan gitu, boleh nanti boleh tanya jawab apapun itu. Kalau sumatif kan bisa juga lisan maupun tugas-tugas proyek. Nah, bagaimana caranya menentukan KKTP dan anak itu bisa kita katakan itu tuntas Bu istilahnya. Itu ya sih Bu, terima kasih. Oke, baik. Pak Purwasila Eka, Pak Eka ya. Iya, Bu. Bagaimana menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Sebetulnya untuk di rapot pendidikan atau di rapot mutu, di rapot siswa itu tidak hanya terpancang dari sumatif saja. Memang tes yang di akhir, asesmen akhir itu sumatif, tapi kita juga perlu melihat proses siswa. Jadi untuk di rapot itu memang kuantitatifnya angkanya dari hasil sumatif, tetapi untuk deskripsinya kita mengambil dari proses formatifnya Bapak. Karena kan formatif itu tidak hanya diagnostik awal saja, tetapi kita melihat selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran kita bisa menggunakan tertulis maupun lisan. Jadi tanya jawab. Nah, jadi kalau misalkan siswa kita itu sudah bisa menjawab apa yang sesuai dengan tadi ya tujuan pembelajaran atau ATP-nya,
CP-nya, maka berarti dia sudah bisa memenuhi KKTP tadi, karena KKTP itu kan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kalau siswa diberi pertanyaan sudah bisa menjawab, kemudian ditingkatkan lagi level pertanyaannya bisa, maka berarti kriterianya sudah terpenuhi. Dan kriteria setiap siswa tadi sudah saya sampaikan Pak di awal itu tidak sama, dan bisa juga dalam satu kelas itu CP-nya juga tidak sama TP-nya, karena berdasarkan tadi ya pertumbuhan dan perkembangan siswa, menyesuaikan, karena kan di kelas itu ada kemampuan tinggi, rendah, sedang, tidak mungkin disamakan, apalagi di kurikulum Merdeka ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk kategori siswa yang kategorinya rendah tidak bisa diberikan soal sulit. Mau dikasih soal mudah aja tidak bisa, apalagi sulit. Nah, tetapi bagaimana kita menyiasati dan bagaimana kita bisa berbuat adil, karena biasanya anak-anak yang pintar kadang-kadang di lapangan ada yang bertanya, Bu, kenapa kalau bertanya pada dia kok selalu mudah? Nah, kalau soal itu kan saya bisa, Bu. Nah, itu yang siswa yang kategorinya tinggi. Nah, padahal siswa kalau kurikulum yang dulu satu kelas pertanyaannya sama, tidak melihat bahwa dia kondisinya atau kategorinya kemampuannya tinggi, rendah, sedang. Jadi semuanya sama. Jadi kalau satu kelas kesukaan makanannya yang satu suka bakso, satu suka soto, satu suka pecel, tapi disuruh makan nasi rames semua, pasti akan leda-lede tidak bernafsu ya makannya. Nah, jadi maksudnya ini di kurikulum Merdeka mendekatkan siswa pada kodratnya, dianalisis dan dilihat. Nah, terus lah Bu, kalau satu kelas itu karakteristiknya berbeda semua, mosok soalnya ada 30 Bu. Nah, kan ya tidak mungkin, karena kan kategorinya ada, misalkan yang kategori rendah ada 2 orang, kategori tinggi ada 10 orang. Nah, kalau 30 kan berarti yang sisanya itu kategori sedang, begitu. Jadi tidak dibedakan satu siswa satu soal, nanti gurunya bisa pingsan. Jadi tetap yang tahu kemampuan siswa adalah kita sendiri, Pak Eka. Jadi bagaimana melihat kriterianya itu dilihat dari kemampuan siswanya. Jadi siswa yang kategori rendah itu nggak mungkin dikasih soal itu terus bisa menjawab, soal gampang aja nggak bisa, apalagi soal susah. Sedangkan kategori tinggi, siswa yang kategori tinggi diberikan soal mudah, boring dia. Nah, kok soalnya begini gitu. Jadi dia tidak merasa tidak ada tantangan. Ya, jadi harus memang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun siswanya tidak boleh di kotak-kotak. Itu hanya rahasia gurunya. Bahwa 30 orang ini yang kategori rendah ini si ABC, kategori tinggi itu DEF misalkan, yang lainnya kategori sedang. Itu dijadikan rahasia gurunya. Jadi nanti pada saat perlakuannya duduknya dibedakan. Kamu yang tidak bisa di sini, yang tidak bisa di sini. Kemudian misalkan untuk kurikulum Merdeka ini kan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan memperlakukan siswa dengan metode mengajar yang berbeda. Jadi yang kurang itu bisa diberikan remedial. Nah, kalau siswa yang kurang-kurang tadi tidak boleh pulang, diberikan tambahan remedial 30 menit, 15 sampai 30 menit. Nah, kemudian bilang, Bu, kok dia sudah pulang, saya kok tidak boleh pulang. Nah, untuk menjaga itu agar siswanya tetap fokus, semua diberikan. Jadi yang sudah memenuhi KKM atau KKTP diberikan pengayaan, yang belum diberikan remedial. Jadi tetap adil dan memperlakukan siswa sama agar mereka tidak merasa dibanding-bandingke, dibeda-bedake, begitu Pak Eka. Jadi tetap ada ya Bu ya? Iya, tetap ada. Merdeka juga ada remedial dan ya, ada remedial dan pengayaan. Jadi dasarnya bukan KKM tetapi KKTP. Berarti setiap tujuan pembelajaran. Setiap ini berbeda capaiannya. Mungkin nanti lebih jelasnya lagi di materi asesmen Bu ya. Ya, di asesmen nanti ada Pak Eka mengikuti seri berikutnya. Ini memang ilmunya tidak dikeluarkan semua agar pesertanya ikut lagi. Nanti di asesmen Pak Eka insya Allah akan Pak Eka nanti ada di asesmen, ada di bahan modul ajar juga ya Pak, ada P5 juga. Oke. Masih panjang ini serinya Pak.
Ya, Gitu, terima Pak kasih, Eka. makasih Bu. Ya, terima Oke. kasih Pak. Oke, Malam. terima kasih Semangat Pak Eka. Eka, Terima kasih semangat. Ibu Sampai atas ketemu lagi nanti jawabannya. di asesmen. Iya. Sekarang ke Pak Didin Sahrudin yang sudah resen berikutnya. Silakan Pak Didin. Oke, sebelum ke Pak Didin, ada yang di chat Ibu. Yang pertama dari Muhammad Fazrul Falak bertanya apakah setiap TP harus dilakukan asesmen. Mangga Ibu. Nah, jadi apakah setiap TP harus dilakukan asesmen? Nah, untuk mengetahui ketercapaian itu kan harus dicek dulu ya, apakah ini sudah tercapai. Kita melihatnya asesmen itu kan tidak harus ulangan harian, ya. Iya. Bisa kalau asesmen ada dua ya, formatif sama sumatif. Nah, termasuk diagnostik itu termasuk kategorinya formatif. Formatif Nah, awal. untuk mengetahui bahwa CP kita itu sudah tercapai atau belum, nah kita melakukan asesmen formatif bisa. Jadi, misalkan tujuan pembelajarannya apa? Siswa dapat menghitung nilai satuan 1 sampai 100 misalkan. Nah, pada saat proses pembelajaran diberikan pertanyaan, itu juga termasuk kategorinya asesmen formatif. Nah, itu bisa nanti digunakan tadi kata Pak Ruslan bahwa kalau asesmen formatif itu untuk peningkatan, jadi untuk mengevaluasi, untuk mengetahui apakah sudah tercapai atau belum, apakah sudah sesuai apa belum. Nah, kemudian nanti di akhir ada sumatif. Nah, sumatif adalah kumpulan dari TP-TP tadi. Jadi tetap TP itu harus ada ini ya, ada asesmennya, ada tesnya. Karena nanti kan di setiap TP itu kan harus ada bahasa Ya, nilainya gitu Bu ya. iya. Jadi untuk TP. mengetahui apakah itu kan tujuan, apakah kita sudah sampai atau belum, itu kan harus Betul. dilihat dari seberapa ketercapaiannya. Oke, terima kasih Ibu. Berikutnya ke Pak Didin lagi. Halo Pak Didin, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo Pak Didin, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Didin. Oke, sambil menunggu Pak Didin, Ibu, ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Lailiyah. TP dalam Kummer itu meliputi kompetensi, konten, dan variasi. Mohon bantuannya untuk menjelaskan penggunaan variasi pada tujuan pembelajaran. Mungkin ini yang awal-awal Bu ya. Iya, variasi itu tidak wajib ya. Itu. Variasi itu tidak harus, Ya, tidak betul. wajib. Jadi makanya tidak disampaikan karena kalau sudah memenuhi konten dan kompetensi itu sudah bisa mengukur kemampuan siswa. Jadi kalau mau divariasi boleh. Kalau tidak, tidak apa-apa. Contoh realnya Bu untuk variasi itu penggunaannya gitu gimana Ibu? Contoh variasi misalkan pada Apakah ke model pembelajarannya, metode gitu Bu ya? jadi pakai ini aja apa metodenya apa atau modelnya apa, kemudian di situ menggunakan apa atau alat aplikasi. Misalkan siswa dapat membuat apa tadi ya? Sebentar ke PPT-nya. PPT apa TP tadi ya? Bentar. Nah, misalkan siswa dapat membuat blogspot. Membuat itu kan KKO-nya. Blogspot kan kontennya. Menggunakan aplikasi apa. Atau siswa dapat menggambar atau menghitung dimensi 3 menggunakan GeoGebra. Iya. Nah, itu kan ada variasinya.
Betul. Dan itu kan tidak harus karena menghitung volume, menghitung apa itu kan bisa menggunakan manual, bisa menggunakan aplikasi Jadi diberikan tertentu. ke fleksibelannya Bu ya. Ya, jadi Untuk apa saja nanti ya yang penting adalah wajibnya itu konten dan kompetensi. Kalau mau dikasih aplikasi, dikasih apa variasinya itu berbagai macam. Sekarang ada AR, VR ya, Iya. ada macam-macam. Bisa. Oke. Satu lagi nih Pak Didin. Halo, Assalamualaikum Pak Didin. Apakah sudah siap pertanyaannya Pak Didin? Halo. Kalau tidak ada lagi berarti Ibu mungkin sudah siap membuat pertanyaan untuk giveaway-nya Ibu untuk 2 orang. Untuk 2 orang ya, apa ya pertanyaannya? Mau raise hand atau mau ini Bu chat? Mau sebentar apa ya pertanyaannya? Hadiahnya apa dulu ini ya? Kalau nanti lo kok ternyata pertanyaannya mudah, hadiahnya bagus. Kalau nanti pertanyaan susah, hadiahnya. Ini dari Casio ini yang memberikan dari Casio ya. Mungkin jalan-jalan. Insya Allah nanti hadiahnya merchandise-nya Casio, Bu. Oh ya, berarti saya mau soal yang susah apa yang mudah? Kemarin sudah saya kirimkan kok. Yang susah dong, Bu. Jalan-jalan ke Batam, Bu. Saya sudah pernah ke Batam karena kebetulan kakaknya suami itu tempat tinggalnya di Batam dan ada sepupu dan tante juga dari suami karena suami dari Belitung, kebanyakan dari tinggalnya di Sumatera saudara-saudaranya. Monggo Bu, ditunggu kehadirannya. Iya Bapak, sampai ketemu di Batam. Apalagi saya. Kalau nyampe Batam bisa kami manfaatkan, Ibu bisa jadi mengisi materi di sekolah saya. Oh gitu ya Pak. Oh bisa Pak, nanti kalau sekolahnya butuh implement IKM atau apa, bisa nanti kita ini ya apa daring bisa atau luring bisa atau apa boleh. Bisa satu paket satu plan. Enaknya IHT Bu, biar langsung bisa bersama. Oh iya bisa nanti Pak ini Pak Kusnandar diagendakan dicatat. Satu paket. Silakan Ibu mau jawabannya mau lewat raise hand atau di chat Ibu? Lewat di chat saja enggak apa-apa. Kayak ketahuan yang ininya Bu yang pertamanya ya, di chat aja ya. Baik. Mangga, pertanyaan pertama Ibu, monggo. Nah, tadi kan sudah disebutkan berkali-kali ya, karena ini pertanyaan pertama gampang dulu. Sebutkan 5, yang paling cepat ya Pak Kusnandar ya, yang menang ya. Iya, yang paling cepat. Sebutkan jawabannya kalau resen nanti susah pada lunjak-lunjak, jadi di chat aja ya. Jadi sebutkan 5 elemen konten dalam mata pelajaran matematika. Ayo Bapak Ibu, siapa cepat dia dapat. Elemen CP dalam matematika. Nah ini ada Pak Sandi. Sebentar ya Pak, sebentar ada tamu. Sebentar. Jawabannya langsung ke host and panelis ya Pak, biar nggak ada yang nyontek. Bentar kita tunggu Ibu. Ya. Dia dulu. Sudah Pak? Sudah ketemu? Ada Bu RT datang mencariku. Loh. Loh. Gimana? Mana yang betul? Kayaknya Pak ini ya, Pak Ahmad Bu ya? Lihat yang Pak Ahmad yang paling atas coba Ibu. Betul nggak jawabannya Ibu? Bilangan, ada aljabar, ada pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Iya, betul. Ini bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, analisis data, dan peluang. Yang paling pertama siapa?
aljabar bilangan pengukuran peluang geometri. Ini Sandi yang Pratama. Bilangan aljabar pengukuran geometri analisis data dan peluang. Sandi Pratama di atasnya ada lagi, 2054. Bu. Di atasnya ada lagi, Bu. Di atasnya ada lagi Putri. Di atasnya lagi. Oh, Pak Ahmad Ardiansyah ini ya. Iya. Bilangan aljabar pengukuran geometri dan analisis data dan peluang. Iya, betul. Berarti 2054 ini Pak Ahmad pemenangnya. Oke, gimana dari Kasio Ibu Penta? Pak Ahmad ya? Pak. Oke, siapa? Oke. Sekarang Oke. kedua Ibu. Kedua. Nah, Siap-siap lagi. Ini masih iya. ada yang menjawab yang pertama. Sudah stop dulu nanti biar nggak ketumpuk ya. Stop dulu yang pertama. Yang kedua, apa kaitan CP dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Bagaimana membuat tadi ya capaian pembelajaran yang berpusat pada siswa atau berpihak pada siswa. Bisa diulangi, Ibu? Kapan CP atau capaian pembelajaran ini berpusat kepada siswa, berpihak pada siswa? Silakan Bapak Ibu. Kapan CP dikatakan berpusat pada siswa? Banyak ini yang jawab nih. Ada 177, Bu. Masih alhamdulillah masih bertahan. Karena hadiahnya menarik dari Casio, jadi Oke. Bu Dokter, ini ada yang menjawab berdasarkan kebutuhan dan profil belajar siswa. Itu yang pertama, yang paling atas. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang mendukung kodrat siswa sebagai manusia dan masyarakat pada umumnya. jawaban yang benar. Sudah di stop apa belum? Nanti jangan-jangan jawaban saya diketek di situ. Belum, Bu. Kalau Masih. mau disudahi, kita terakhir di mana nih? Di mana? Masih menulis. Masih ada yang mau jawab nih, masih ada yang mau jawab. Oke, jadi 1 menit lagi lah. Oh, siap. Nah, ini masih nambah terus, Ibu. Karena pertanyaannya gampang, ya kan? Yang tadi mengikuti dari awal, insya Allah bisa, Ibu. Saat siswa dan guru merasa bahagia. Saat guru dan siswanya merasa bahagia, berarti itu CP-nya berpihak pada siswa. Ini ternyata yang menjawabnya tidak hanya ada yang dari chat ya. Jadi resen juga. Ada yang di Q&A. Tapi paling cepat yang di ini, Pak, yang di chat. Sudah mungkin cukup? Sudah cukup ya. Baik, Ya. jawabannya tadi CP berpihak pada siswa jika TP dan ATP-nya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa. Nah, ini yang pertama ini kebutuhan dan profil belajar siswa. Jadi kalau CP kan dari pusat, ya kan? Jadi yang bisa disesuaikan adalah TP dan ATP-nya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi siswa. Nah, ini kan kebetulan tadi contoh-contohnya matematika. Kalau nggak matematika kan kelihatan bahwa misalkan bagaimana pembelajaran IPA di gunung dengan IPA di pantai itu kan sudah berbeda ATP-nya, ya kan? TP-nya kan sudah berbeda. Nah, ini yang Bu Astri ini menjawabnya, Ibu, TP dan ATP disusun berdasarkan kebutuhan dan profil belajar siswa. Apakah itu identik dengan jawaban? Oh iya, tadi sudah disusun sesuai dengan apa tadi, Pak? TP dan ATP disusun berdasarkan kebutuhan dan
profil belajar siswa. Iya, kalau sudah ada berdasarkan kebutuhan siswa berarti betul. Nah, berarti Ibu Astri rezeki, insya Allah dapat rezeki Ibu malam ini. Kalau itu memang Ya, sesuai. betul. Atau kalau sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kan eh, kebutuhan siswa di sekolah masing-masing kan sesuai dengan karakteristiknya. Iya. Gimana Bu Penta? Sesuai? Sesuai, Pak, sesuai. Oke, sesuai. Sudah Oke, saya sesuai kirimkan deh. ke Ibu Astri, mohon diisi, Bu. Baik, itu yang dapat hadiah silahkan menuliskan nama dan alamatnya atau nomor teleponnya. Selamat kepada Bapak Ibu hebat yang luar biasa, walaupun sudah malam begini masih bertahan yang mengikuti. Jadi memang kita itu belajar itu tidak mengenal waktu ya. Tergantung dari bagaimana kita bisa menikmatinya walaupun sudah jam 9 tapi berasa masih jam 7 pagi ya Pak Kusnandar. Ya, masih semangat pagi Bu. Masih semangat pagi. Ini pun masih kalau misalkan tidak dibatasi waktu kita masih bisa sharing dan bisa belajar bersama. Insya Jadi Allah. ya kalau kita begini saja kita sudah bahagia, maka kita juga bisa membahagiakan siswa dengan segala apa yang kita punya. Jadi yang penting Bapak Ibu ikhlas menemani siswa karena ikhlas itu indah dan pasti akan otomatis berbahagia. Jadi jangan menjadikan kurikulum Merdeka ini sebagai beban. Kok banyak sekali pekerjaannya menambah pekerjaan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau sudah menganggap bahwa pelaksanaan IKM ini menjadi beban, maka bebannya akan berat. Jadi kalau menikmati maka akan indah prosesnya. Jadi kita belajar sambil bermain dengan anak-anak, sambil praktek dan sambil memberikan pembelajaran bermakna, bisa membawa siswa menuju kodratnya atau membahagiakan siswa setinggi-tingginya. Insya Allah ilmu yang kita miliki berkah dan manfaat. Amin, amin ya Rabbal Terima alamin. kasih Bapak Ibu, sehat selalu semuanya. Begitu Pak Kusnandar. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, rangkaian acara webinar Sri IKM episode 2 dengan tema breakdown CP menjadi TP dan ATP yang berpihak kepada peserta didik, kepada siswa, alhamdulillah telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber yang hebat malam hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan juga Bapak Ibu guru hebat bisa mengimplementasikannya, bisa mencobanya untuk men-breakdown CP itu menjadi TP dan ATP. Walaupun sudah ada beberapa yang ada di platform Merdeka PMM Mengajar, ya. ya di PMM, silahkan Bapak Ibu bisa mengambil dari situ atau ATM, Ibu ya, amati, tiru, kemudian modifikasi. Modifikasi. Sesuaikan dengan kondisi lingkungan atau kondisi karakteristik sekolah. Tapi bisa bangga kalau bisa membuat sendiri, Bapak. Betul. Kemudian diupload di PMM biar buat belajar atau mendapat penilaian dari teman-teman begitu. Oke. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Widya Kusumaningsih, MPD, atas waktu dan pemaparan materinya. Ada pantun lagi nih buat Ibu. Kampung halamanku di bumi asih, di sana banyak kenangan masa lalu. Terima kasih Ibu Dr. Widya Kusumaningsih. Semoga berkah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak. Pantunnya saya tidak bisa membalas. Ini sudah malam, berarti sudah pantunnya. Semoga kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu. Semoga bisa sharing bersama di lain kesempatan mungkin, atau ketemu di jalan atau apa dan seterusnya. Baik. Terima kasih Kasio telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih Mbak Elisa, Mbak Clarissa, Mbak Teti, Mas Mufid, Pak Kusnandar. Semoga sehat selalu, semoga tetap berjaya dan bermanfaat kegiatannya. Terima kasih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang sudah aktif. Tadi bertanya, ada beberapa guru yang sudah bertanya. Dan kesimpulannya bahwa CP itu merupakan tujuan akhir setiap fase pembelajaran siswa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu yang harus membreakdown-nya menjadi TP dan ATP. Penyusunan TP tadi ada 3 cara. Yang pertama bisa langsung dari CP, kemudian bisa Bapak Ibu menganalisis terlebih dahulu mana yang kompetensi, mana yang konten, kemudian digabung lagi menjadi tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga itu kemudian menyusun TP berdasarkan lintas elemen. Setelah TP-nya dibuat oleh Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu silahkan menyusunnya menjadi ATP. Oke, terima kasih juga kepada tim Casio yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga Bapak Ibu guru hebat dalam acara webinar Casio yang sudah masuk ke episode 117. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya webinar. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Terima kasih. Makan durian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnanda, terima kasih tim Casio. Semoga berkah manfaat kegiatannya lancar. Untuk materi TPT-nya bisa di-download di mana ya, panitia? Izin. Ini Halo. bisa live Pak Kusnandar? Nanti ini Bu, serahkan dulu ke Bu. Mana orangnya? Ke hostnya, halo. Dari tim Casio, silahkan. Materi itu nanti diinsertkan di YouTube dan besok juga akan di email langsung dari Casio. Mungkin nanti Bu Teti ke Bu Dokter minta kesediaannya tidak hanya PPT-nya ya, tadi yang di Word-nya ya Bu Oh Dokter ya. iya. Ya, nanti saya kirimkan Oke. PPT sama contohnya. Ya. Gimana Bu Teti? Sudah. Siap, iya. Nanti dihubungi sama Miss Pinta ya, Bu. Oke, baik Bu Teti. Jadi bisa keluar atau gimana Bu Teti ini? Sudah selesai? Ya, silakan. Boleh diakhiri saja oleh moderator. Oke. Ya sudah Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan malam ini ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnandar. Sampai ketemu di Bandung. Saya 5 tahun tinggal di Bandung loh. Saya di Bogor Bu. Oh di Bogor. Di Bogor. Ya suka main dari Bandung ke Bogor. Oke, baik. Bisa bersilaturahmi. Terima kasih banyak. Live dulu Bapak. Baik, terima kasih Pak Kusnanda. Terima kasih Bu. Sama-sama.